Ya kan? Coba lihat peluangnya apa yang bisa kita kerjakan. Sekarang kan banyak orang modal fluid aja prit lewat 1.000. Sekarang nggak pakai fluid ya. Ya itu dahsyat tuh. 1.000, makasih Pak. Ya 2.000, makasih Om tuh. Bapak jadi Om. 5.000 jadi bos tuh. Jadi besoknya Anda terima setoran dia bilang bos kan. Jadi itu luar biasa tuh. Cuma belokkan jalan aja udah bisa jadi rezeki. Halal kan? Baik kan? Ya, nah diaturlah di Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan, agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Ya ayyuhan nasu. Tuh, redaksinya sudah pakai nas. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, dimanapun kalian beraktivitas, dimanapun kalian berada, berdomisili. Pernah saya sampaikan kan huruf ya itu untuk memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Bagaimanapun keadaan kalian, sepanjang kalian manusia. Ya, kulu mimma fil ardi tuh. Halalan thayyibah. Redaksi pertama, ya ayyuhan nasu, saya hapus dulu ini untuk memudahkan. Bismillah. Ya ayyuhan nas kulu. Ini dia. Mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini konsepsi pertamanya. Rezekinya Allah tetapkan di langit. Kitanya sedang mulai bertugas di bumi. Maka diturunkanlah kemudian berlaku rezeki yang akan diberikan kepada kita yang akan beraktivitas di bumi. Nah, saat Allah menurunkan, bagaimana cara kita menjemputnya? Ya, untuk mengambilnya. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia. Saya tegaskan ke sini pakai ayyuhanya. Ini yang saya ingin tekankan. Ini disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh ini sifatnya taukid untuk menguatkan. Haknya tanbih untuk menekankan ingatan. Jadi memberi peringatan. Yang ini menguatkan. Jadi cara menerjemahkannya, hai semua manusia tanpa kecuali. Aku tegaskan kepada kalian. Aku ingatkan. Jika kalian ingin mendapatkan rezeki dariku yang telah aku tetapkan dan aku ukur dengan teratur, kulu. Apa artinya kulu? Makan. Kan taunya makan kan? Nah, kalau makan itu aktivitas apa? Bekerja atau sifat atau beda? Kerja kan? Kata kerja kan? Kata kerja. Udah bagus lah. Kerja. Kalau kerja itu usaha nggak? Usaha. Nah, kulu ini fi'il amr. Fi'il itu kata kerja. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, perintah pertama dari Allah adalah usaha untuk mendapatkan itu. Kerja, bergerak. Ya. Sepanjang kita mau bergerak, beraktivitas, ya tuntutan Allah sederhana, bergerak aja. Minimal motivasi terdepannya itu untuk mencari makan kebutuhan pokok. Nah, ini yang disebut di bahasa Indonesia, kalau saya nggak keliru, sinekdok pas prototo. Ya, menyebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Atau sinekdok lawannya totem pro parte, menyebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Ya, kalau orang mau bekerja itu kan, mohon maaf ya ketika ditanya, Papa berangkat kemana? Mencari sesuap nasi. Kan? Padahal yang dicari kan se-magic jar. Kemudian juga untuk pakaian, untuk kelengkapan itu kan. Tapi yang kita tampilkan itu kan, mencari sesuap nasi kan. Nah ini di ilmu balaghah rumusnya dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Menyebutkan sebagian dimaksud keseluruhan. Ya, sinektopas, prototo. Jadi yang Allah ingin sampaikan adalah, kamu mesti bekerja, berikhtiar. Kalau enggak, bumi enggak terbangun nanti. Gimana bisa bangun kantor, bisa ada kendaraan, bisa bikin obat, bisa bikin ini, itu kan kreasi kita. Jadi ini katalis yang dipacu oleh Allah, ayo kerjakan ini, nanti rezeki turun. Dan hikmahnya ketika kita bergerak, bukan cuma rezeki yang turun. Maka kemaslahatan bumi yang tadi telah ditetapkan oleh Allah terbangun. Perangkat-perangkat kemudahan, jadi ini, jadi itu. Nah, orang Indonesia kan luar biasa, kemarin kan kita bahas. Ikan, orang Arab kepala dibuang, orang Indonesia diramu lagi, jadi masakan. Kepala kambing jadi masakan. Ya orang-orang daun cuman dibuang-buang, udah ini orang Indonesia tek jadi bungkus ketupat. Jadi bungkus lepet macam-macam kan. Jadi semua bisa diolah gitu kan. Dan perintahnya sederhana, kalau Anda bergerak, rezeki turun. Makanya sebetulnya untuk mendapatkan rezeki itu nggak perlu pusing. Ya, nggak perlu pusing. Bahkan perintah paling dahsyatnya nih. Ya, yang paling menarik. Kita hidup di mana? Di bumi kan? Ya, yang kita tapak itu bumi nih, fil ard. Ya kan? Dan yang paling dahsyat ada minnya, mimma nih. Kulu mimma. Mimma ini asalnya begini, min plus ma. Nah, kalau pakai ma, ini isim mausul, kata sambung untuk menunjuk semua keadaan tanpa batas. Ya, semua terjangkau tanpa batasan. Makanya ketika Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa tanpa batas yang pernah dikerjakan.
Ada hadis kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sepanjang bertobat gitu kan. Nah, ini pun tanpa batas disambungkan ke bumi di sini. Allah sampaikan, saya bentangkan seluas-luasnya di seluruh wilayah bumi. Kalau kamu mau beraktivitas, jadi nggak ada alasan dimanapun kamu tinggal, pasti rezeki akan menyertai sepanjang kita mau bergerak. Tapi yang Allah tuntut dengan pergerakan itu nggak banyak. Min. Apa artinya min? Sebagian dari itu hukum nahwu. Tapi kalau balaghah itu min artinya banyak. Di antaranya tab'id. Ya, at-tab'id. At-tab'id ini menunjuk pada sesuatu yang parsial, sebagiannya saja. Artinya apa? Kalau kita sambungkan min dengan ma, karena ada hukum idgham di sini, ya idgham begonah, maka kita baca mimma. Asalnya min dengan ma. Yang Allah tuntut di sebagian bumi dimanapun kita berada, karena kita nggak harus menjangkau semua bumi. Kita bergerak aja. Saya sekarang ada di Bekasi, Bekasinya di Pekayon misalnya kan. Saya mencari ikhtiar di Bekasi, oh belum ketemu, profesi udah banyak yang lain, pindah sedikit geser ke Galaksi. Ya kan? Coba lihat peluangnya apa yang bisa kita kerjakan. Sekarang kan banyak, orang modal peluit aja, prit, lewat 1.000. Sekarang nggak pakai peluit ya, ya itu dahsyat tuh, 1.000, makasih Pak. Ya, 2.000, makasih Om tuh, Bapak jadi Om. 5.000, jadi bos tuh, jadi besoknya Anda terima setoran karena dia bilang bos kan. Jadi itu luar biasa tuh, cuma belokkan jalan aja udah bisa jadi rezeki. Halal kan? Baik kan? Nah, makanya nanti ada turunan dengan yang, kalau ingin meningkat lagi silahkan, nanti padanannya ilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin terangkat derajat, semakin mudah rezekinya. Itu yang konsepsi Quran, surah ke Al-Mujadalah itu. Ya, di ayat yang surah 58, di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat semakin ilmunya naik tinggi, rezekinya pun bersanding dengan ilmu. Makanya nanti konsep yang pertama dibangun ilmu, turunannya nanti ada rezeki dan waktunya disebut dengan ajal. Di S1 naik S2 salarinya lain, perhatiannya lain. Naik S3 semakin tinggi lagi, semakin beda lagi. Itulah. Jadi kalau kita mau tingkatkan kualitas kita. Tapi kalau kita mau dapat rezeki saja sesuai dengan kadar kehidupan kita, maka kita bergerak dapat rezeki. Jadi kalau kita cuma diam, kata Umar nggak akan ada turun dari langit langsung kemudian mohon maaf emas dan perak gitu kan. Kita harus jemput. Ya kecuali cara menjemput kita adalah dengan cara menunggu. Sampai datanglah kemudian satu kondisi yang dengan kondisi itu datang rezeki. Cuman caranya nggak menyenangkan. Ya, nunggu nggak makan-makan sampai sakit, bawa ke rumah sakit, baru infus masuk rezeki itu lewat sakit. Datang orang dan sebagainya. Saya dulu waktu di Kairo ada diskusi begini, ada dua orang pintar dua-duanya. Ya, satu aliran tekstual, yang kedua perpaduan teks dengan konteks dan masuk pada kontekstual gitu ya sifatnya. Jadi orang ini gini punya prinsip. Allah kan sudah katakan rezeki diatur di langit, pasti diberikan. Kita nggak usah repot. Yang udah diatur katanya udah. Ya dia nggak baca aturannya bagaimana. Yang penting Allah sudah mau kasih, kita tunggu. Nggak bisa kata yang satu. Harus kita ikhtiar dulu. Ikhtiar baru datang. Kita buktikanlah. Jadi yang satu ingin membuktikan. Saat kayak gini kita nih, ya kita etikaf. Kalau di Timur Tengah itu nggak harus Ramadan. Kadang-kadang ada zawiyah. Zawiyah itu untuk khusus kita menyendiri baca taqarrub pada Allah. Sisi yang lain tuh ya. Kayak kita punya nih di sini misalnya atau tempat sebagian belakang masjid itu. Itu masuk dia sembunyi di balik meja. Dan ada kebiasaan etikaf di situ, dia sembunyi di balik meja supaya nggak ketahuan. Nah biasanya ada orang donatur kasih makanan. Ya, setiap waktu gitu ngelihat. Hari pertama masuk lihat ada berapa orang. Ya hal min akhir, ada lagi yang lain nggak? Katanya saya mau ngasih makanan nih. Nggak ada, karena dia kan sembunyi. Kan nggak boleh ngapa-ngapain, diam. Kan? Tanya marbot nggak tahu, karena marbot nggak tahu ada yang sembunyi di situ. Hari kedua tanya lagi kan. Ini saya kasih lagi, ada yang lain? Nggak ada kan, dia boleh gelisah tuh, lapar. Hari ketiga dia nggak tahan. Dia udah nggak tahan, begitu datang lagi orang nanyakan kan, ada lagi yang lain katanya kan, ini saya mau pindah ke tempat lain kalau nggak ada yang lain kan. Dia ngasih kode, gitu kan. Baik, begitu dia ngasih kode, rupanya ada orang, kata marbot kaget. Begitu dilihat, dah kelihatan orang lapar kan. Kenapa Anda nggak bilang katanya kan? Dikasih tadi kemudian 2 bagian, 2 box lah kalau kita. Begitu dikasih itu temen yang tadi diskusi langsung nyamperin ke dia katakan kan saya udah bilang dari awal, rezeki itu mesti diikhtiarkan dicari walaupun dengan gitu. Paham ya? Nah, ini kadang-kadang kalau kita nggak puasa kan orang ceramah berarti dia pengen minum kan. Nah ini yang saya maksudkan. Ya jadi jangan putus asa, jangan ada alasan ya kayak pertanyaan yang tempo lalu kan. Di sini diponis saja di pekerjaan itu kan kita bisa mencari yang lain, berikhtiar. Yang penting Allah menuntut kita ikhtiar. Kadang-kadang ini yang terjadi seringnya begini. Bukan nggak dikasih. Tapi Allah itu sangat pencemburu pada ketakwaan kita. Jadi kalau sudah orang mendekat kepada Allah itu dijaga oleh Allah. Dinaikin dulu sampai merasakan kenikmatan mendekat kepada Allah. Lalu setelah itu terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Akumulasi dari ikhtiar dia selama dia mencari itu.
Misal, sekarang hari apa? Selasa. Nah, Selasa aja kan? Selasa ada yang kerja nih. Ya, taruhlah melamar pekerjaan atau nyari atau kemana. Terus dalam pandangan manusia nggak dapet tuh. Bukankah setelah itu dia berdoa kan? Meningkatkan sholatnya. Ya, kadang dia tahajud, kadang dia puasa, kadang macam-macam. Nah, itu tanda pertama. Jadi kalau kita sedang mendapatkan keadaan seperti itu, cepat ambil. Dekati Allahnya, tambah lagi. Tingkatkan ibadah. Boleh jadi yang ditunggu oleh Allah itu, ini aspek ibadahnya. Mudah bagi Allah menurunkan rezeki. Cuman kamu kemana aja? Sekarang kamu baru datang bisa tahajud. Kemarin kamu jarang. Hampir nggak pernah. Nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah baca Quran. Kalau cuma nyari dunia, jangankan kamu yang belum beriman pun bisa dapat itu. Cuman iman kamu fungsinya apa? Bakal kamu pulang bagaimana? Maka kita kemudian diminta oleh Allah untuk mendekat dulu. Mendekat, Rabu, kadang belum dapat. Kamis, ya. Begitu Jumat, tiba kemudian kita Jumatan, niatnya nggak nyari rezeki, mau Jumatan ya. Tiba kemudian ada orang tiba-tiba datang misalnya. Aku ada peluang nih pekerjaan, begini. Langsung ya, kirimkan CV-nya, besok kita keluarkan berapa gaji yang diminta. Kadang terjadi. Ya. Tiba kemudian dapat bagian sembako, dapat bagian ini itu yang kalau dihitung itu akumulasi pekerjaan kita dari Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Tapi memahami ini butuh praktek dari Al-Qur'an dan butuh mempraktekkan nama kita sebagai mukmin. Mukmin itu dari kata iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Dalikal kitabul hudalil. Nah, jadi terhadap qadar Allah ini mesti yakin. Kalau kita ragu nggak akan dapat.